Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Dasar Manajemen. Sebelumnya, saya ingin memohon izin kepada Bapak Insinyur Purana Indrawan selaku koordinator mata kuliah Dasar Manajemen. Baik teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita telah memasuki pertemuan ke-13. Nah, pada pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas tentang perusahaan. Oke, nah yang pertama ada unsur perusahaan nih teman-teman. Menurut Molegraf dan Polak, unsur-unsur perusahaan ini meliputi yang pertama terus-menerus, yang kedua terang-terangan, yang ketiga dalam kualitas tertentu, yang keempat bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, yang kelima ada pembukuan, dan yang keenam ada badan usaha. Oke, yang selanjutnya ada pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Nah, pada pengertian perusahaan ini, setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, selanjutnya ada badan usaha bukan badan hukum. Badan usaha bukan badan hukum ini meliputi yang pertama ada perusahaan perorangan, yang kedua ada persekutuan perdata atau Metscape, ini terdiri pada pasal 1619 KUH Perdata, lalu yang ketiga ada firma pada pasal 16 sampai 35 KUH Perdata, yang keempat ada perseorangan komanditer atau CP, ini tercantum pada pasal 19 KUH Dagang, dan yang kelima ada perusahaan dagang atau usaha dagang. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan yang tadi saya sebutkan itu badan usaha bukan badan hukum. Nah, selanjutnya ada badan usaha badan hukum nih. Yang pertama ada perseroan terbatas atau biasa kita menyebutnya itu PT. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, selanjutnya yang kedua ada koperasi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, pembahasan yang pertama tadi badan usaha bukan badan hukum, ada perusahaan perorangan atau PO. Nah, pada perusahaan ini, perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh hanya seorang pengusaha yang memikul risiko secara pribadi. Nah, pada pengaturan secara khususnya pun tidak ada. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan perorangan. Yang pertama, modal berasal dari satu orang. Yang kedua, didirikan atas kehendak satu orang pengusaha. Yang kedua, tadi didirikan atas kehendak satu orang pengusaha. Yang ketiga, kendali, teknologi, dan manajemen dikelola oleh satu orang. Nah, yang keempat, bukan badan hukum. Yang kelima, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri. Yang keenam, tidak melalui proses pendirian perusahaan pada umumnya kecuali surat izin dari instansi berwenang. Nah, lalu yang ketujuh, berkewajiban membuat catatan keuangan. Selanjutnya, ada tanggung jawab pemilik perusahaan perorangan. Yang pertama, tidak ada pemisahan kekayaan antara pribadi dan perusahaan. Yang kedua, seluruh harta kekayaan pemilik menjadi jaminan bagi semua utang perusahaan. Lalu yang ketiga, pemilik perusahaan perorangan memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Oke, nah selanjutnya setelah ada perusahaan perorangan, lalu yang kedua ada persekutuan perdata atau PP. Nah, pada PP ini tercantum pada pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Lalu suatu perjanjian pada persekutuan perdata ini merupakan suatu perjanjian dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terbit padanya. Oke, nah ada isi perjanjiannya juga dari PP ini. Isi perjanjiannya adalah bagian yang harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan. Selanjutnya cara bekerjanya bagaimana. Yang ketiga, pembagian keuntungan. Yang keempat, tujuan kerjasama. Yang kelima, panjang waktunya atau lama waktunya. Dan yang keenam, hal-hal lain yang dianggap perlu. Selanjutnya ada modal atau kekayaan. Yang tercantum pada 1919 KUH Perdata. Lalu yang kedua ada pemasukan dari uang sekutu. Nah, pemasukan ini berupa uang. Yang pertama ada berupa uang. Yang kedua barang atau benda-benda yang layak bagi pemasukan. Yang ketiga ada tenaga kerja.
Selanjutnya yang ketiga ada persekutuan firma. Nah, pada pasal 16 sampai 35 KUH Dagang dan pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Nah, pada persekutuan firma ini merupakan persekutuan pemerintah yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama dan setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya bagi persekutuan, bukan badan hukum menjadi sebuah pemisah kekayaan. Selanjutnya, isi perjanjian dari firma ini sendiri, yang pertama menjalankan perusahaan, yang kedua dengan nama bersama, yang ketiga pertanggungjawaban firma yang bersifat pribadi dan keseluruhan. Di sini tidak hanya harta yang dimasukkan, tetapi harta milik pribadi juga. Nah, selanjutnya ada firma ini termasuk bukan badan hukum. Nah, pendirian firma ini tercantum pada pasal 22 sampai 23 KUH Dagang. Yang pertama, tahap akta otentik. Yang kedua, tahap pendaftaran akta firma. Yang ketiga, tahap pengumuman di berita negara. Oke, selanjutnya yang keempat ada Komandinter Vennootschap atau biasa disebut dengan CV. Nah, pada CV ini tercantum pada pasal 19 sampai 21 KUH Dagang. CV ini menurut Geldscheiter, menurut IG Wijaya, berarti suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruh atau bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau Geldscheiter. Nah, persekutuan firma juga memiliki satu atau lebih suatu komanditer. Nah, macam-macam sekutunya itu, yang pertama ada sekutu komanditer diam-diam, yang kedua ada sekutu komanditer terang-terangan, dan yang ketiga ada sekutu komanditer dengan saham. Nah, pendirian CV ini yang pertama anggaran dasar. Ada anggaran dasar. Yang pertama ada nama dan tempat kedudukan. Yang kedua, maksud dan tujuan pendirian dari CV ini apa. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya. Yang keempat, modal persekutuan. Yang kelima, sekutu komanditer. Yang keenam, kewenangan sekutu. Yang ketujuh, ada pembukuan. Yang kedelapan, ada pengaturan laba rugi. Dan yang kesembilan, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada koperasi. Nah, koperasi ini sudah termasuk ke dalam suatu perusahaan berbadan hukum. Nah, terus pada koperasi ini juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, pada koperasi ini merupakan badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. Nah, jenis-jenis koperasi itu yang pertama ada koperasi bentuk hukum keanggotaan. Seperti contohnya ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Lalu yang kedua ada fungsi dan kebutuhan. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, dan ada koperasi desa. Nah, selanjutnya ada modal koperasi. Yang pertama ada modal sendiri, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Nah, simpanan pokok ini merupakan sejumlah uang dengan jumlah uang yang sama yang wajib dibayarkan oleh anggotanya kepada koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota koperasi. Lalu ada simpanan wajib, sejumlah simpanan dalam jumlah tertentu yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu tertentu dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota koperasi. Selanjutnya ada dana cadangan, sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha koperasi yang ditujukan untuk menambah modal dan atau menutup kerugian yang dialami koperasi. Selanjutnya ada hibah. Hibah ini sejumlah simpanan yang diperoleh dari pemberian yang berasal dari anggota koperasi yang tidak dapat ditarik kembali karena sudah menjadi hak milik koperasi. Nah, selanjutnya ada modal pinjaman juga. Pada modal yang digunakan untuk pembangunan usaha koperasi yang berasal dari pada modal pinjaman ini berasal dari anggota dan atau
anggota yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh korporasi. Lalu yang kedua, operasi lainnya dan atau aktif badan uangnya berdasarkan peraturan yang berulang lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Sumber lain yang sah yaitu pinjaman data bukan anggota yang dilakukan tidak di penawaran secara umum. Oke, selanjutnya organisasi. Nah, dalam organisasi ini biasanya kan ada rapat anggota, pengawas, dan pengurus. Ada rapat anggota, ada pengurus, dan ada pengawas. Oke, ada rapat anggota nih. Pada rapat anggota ini, yang pertama ada pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, rapat anggota juga dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan pengambilan keputusannya itu berdasarkan musyawarah mufakat dan suara terbanyak dengan 1 anggota 1 suara. Nah, yang keenam, ada perseroan terbatas. Nah, pada perseroan terbatas ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada pasal 1, angka 1 yang berbunyi, badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dengan saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan dengan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan. Persoalan terbatas ini sebagai badan hukum. Nah, yang pertama memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari pengurusannya. Yang kedua, mempunyai tanggung jawab sendiri. Dan yang ketiga, tidak dapat bertindak sendiri seperti organ-organ PT yang akan bertindak untuk dan atas nama PT. Oke, selanjutnya ada anggaran dasar. Pada anggaran dasar ini tercantum yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan. Yang kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya perseroan. Yang keempat, besar modal ditetapkan dan modal ditutup. Yang kelima, jumlah klasifikasi saham termasuk jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal pada setiap saham. Nah, tadi selanjutnya yang keenam, ada susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris. Yang ketujuh, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Dan yang kedelapan, tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota direksi dan komisaris. Yang kesembilan, tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Yang kesepuluh, ketentuan lain berdasarkan undang-undang. Nah, selanjutnya ada nama perseroan terbatas. Nah, pada pembuatan nama perseroan terbatas ini, yang pertama ada telah dipakai secara sah oleh PT lain atau sama pada tempatnya dengan PT lain. Yang kedua, bertentangan tentang ketertiban umum dan atau kesusilaan. Yang ketiga, sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional kecuali sudah mendapat izin. Yang keempat, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha atau menunjukkan maksud dan tujuan PT saja tanpa nama diri. Yang kelima, terdiri dari angka atau rangkaian kata, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Yang keenam, mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, dan persekutuan perdata. Nah, selanjutnya ada modal nih. Modal ini yang pertama ada modal dasar, yang kedua modal ditempatkan, dan yang ketiga ada pengawas. Nah, modal dasar. Modal dasar ini memiliki keseluruhan modal perseroan sesuai yang tertulis dalam anggaran dasar, baik yang sudah atau yang belum ditetapkan. Selanjutnya, pada modal dasar juga terdiri dari seluruh nilai nominal saham dan paling sedikitnya adalah 50 juta. Selanjutnya ada modal ditempatkan. Pada modal ditempatkan ini modal yang sebagian atau seluruh dari modal dasar yang telah ditentukan atau dicatat kepada pemegang saham. Lalu pada modal di tempat ini modal yang dijanjikan dan pada waktu pendiriannya minimal 25% modal dasar telah ditempatkan. Nah, selanjutnya ada modal disetor. Modal disetor ini adalah modal yang telah ditempatkan dan diperuntukkan bagi masing-masing pemegang saham dan telah disetor penuh oleh pemegang saham. Selanjutnya, minimal 25% modal dasar telah ditempatkan dan disetor penuh saat pendirian perseroan. Lalu yang terakhir, modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan pengeluaran saham lebih lanjut untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Oke, selanjutnya ada saham nih.
Saham itu biasanya dikeluarkan atas nama pemiliknya. Saham juga memiliki nilai saham, pada nilai saham juga dicantumkan dalam rupiah. Pada saham tanpa nominal tidak dapat dikeluarkan. Dan saham juga memberikan hak kepada pemilik untuk yang pertama, untuk menghindari dan mengeluarkan suara dalam RUPS, yang kedua untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan yang ketiga menjalankan hak lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, membentuk setoran dalam bentuk saham, dalam bentuk uang, atau dalam bentuk lainnya. Nah, pada yang tadi saya sampaikan ini bukan bentuk uang, tapi berdasarkan nilai yang wajar, sesuai harga pasar, atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Nah, selanjutnya ada organ PT nih, teman-teman. Pada organ PT ini, rapat umum pemegang sahamnya adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua ada komisaris, yaitu organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi Nah, direksi juga memiliki arti organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT, serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Nah, teman-teman, tadi sudah saya jelaskan nih materi ke-13. Semoga teman-teman bisa menyimak dan semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Baik, kita selanjutnya akan merefreshing otak kita dengan latihan soal. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Dadah! Baik teman-teman semua, nah tadi sudah saya jelaskan nih materi pertemuan ke-13 tentang perusahaan. Selanjutnya, seperti biasa kita akan latihan soal nih teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut pada soal yang pertama. Soal yang pertama adalah... sebentar ya teman-teman. Oke, soal yang pertama. Manakah di bawah ini yang bukan termasuk unsur perusahaan menurut poligraf dan pola? A. Terus-menerus, B. Sembunyi-sembunyi, C. Terang-terangan, dan D. Badan usaha. Kira-kira menurut teman-teman jawabannya yang mana? Oke, teman-teman keep jawabannya sampai saya hitung hitungan kelima, lalu saya buka jawaban. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, keep ya teman-teman. Jawabannya adalah cing 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 cing. Yang B, sembunyi-sembunyi nih. Ini ada penjelasannya nih. Unsur perusahaan menurut poligraf dan pola. Yang pertama, terus-menerus. Yang kedua, terang-terangan. Yang ketiga, dalam kualitas tertentu. Yang keempat, bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Yang kelima, pembukuan. Dan yang keenam, badan usaha. Jadi yang bukan termasuk dari perusahaan menurut poligraf adalah yang B, secara sembunyi-sembunyi. Oke, next soal. Soal selanjutnya. Manakah yang termasuk badan usaha umum? A. Operasi, B. Perusahaan perorangan, C. Firma, D. Perusahaan komanditer. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, dikit ya. Sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah yang A, operasi. Karena badan usaha hukum itu ada dua, perseroan terbatas dan koperasi. Oke, kita lanjut soal ketiga. Nah, manakah yang termasuk ke dalam ciri-ciri perusahaan perseorangan? Yang A, modal berasal dari satu orang. Yang B, didirikan atas kehendak satu orang pengusaha. Yang C, jawaban A, B benar. Dan yang D, jawaban A, B salah. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa nih? Wah, ada opsinya itu sangat mengecoh nih, teman-teman. Jangan sampai terkecoh ya. Oke, di keep. Dan saya hitung sampai 5 hitungan. 1, 2,
3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah yang C. Jawaban A, B itu benar. Ciri-ciri perusahaan perorangan. 1, modalnya berasal dari satu orang. Benar. Dan yang kedua, didirikan atas kehendak satu orang pengusaha. Jadi jawabannya C. Jawaban option A, B itu benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah yang termasuk ke dalam komponen modal sendiri? A. Simpanan pokok. B. Simpanan wajib. C. Hibah. D. Semua jawaban benar. Kira-kira menurut teman-teman yang mana nih? Oke, dikit ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah yang D. Semua jawaban benar. Kata komponen modal sendiri yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nih teman-teman. Berasal dari manakah modal pinjaman? A. Simpanan pokok. B. Dana cadangan. C. Masyarakat. Dan D. Bank. Kira-kira yang mana nih? Oke, dikit ya. Seperti biasa saya hitung hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah yang B. Dana cadangan. Nah, modal pinjaman berasal dari anggota dan atau calon anggota yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi. Koperasi lainnya atau anggota berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi, bank atau lembaga keuangan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya berdasarkan persyaratan yang berlaku. Dan yang terakhir, sumber lain yang sah yaitu pinjaman data bukan anggota yang dilakukan oleh melalui penawaran secara umum. Baik teman-teman, sepertinya nomor 5 ini ada kesalahan ya. Jadi jawabannya itu bukan dana cadangan, tetapi berasal dari manakah modal pinjaman? Jawabannya adalah yang D, dari bank. Ini sudah ada penjelasannya ya teman-teman. Oke, mohon maaf atas ada kesalahan. Oke, nah segitu saja tadi sudah ada materi dan pembahasan soal kita membahas bersama nih teman-teman. Dan sepertinya pertemuan ke-13 ini merupakan pertemuan terakhir dengan saya. Tetapi pertemuan terakhir di mata kuliah dasar manajemen saja teman-teman. Oke, sekian dari saya. Saya mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga selama ini semua materi yang saya sampaikan pada mata kuliah dasmen bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. See you.